Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufal Jana. Saya merupakan dari kelas MC103. Kemudian di sini saya ingin menjabarkan terkait peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kebidanan. Nah, terkait tahapan proses kehamilan, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada persalinan, kemudian yang kedua ada nifas, ketiga ada bayi baru lahir, kemudian yang keempat ada kesehatan reproduksi, kemudian yang terakhir ada keluarga berencana. Terkait pengertiannya, apa itu kehamilan? Yaitu di mana keadaan di mana seorang perempuan mengandung janin di dalam kandungannya. Kemudian proses kehamilan adalah fase di mana janin tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Setelah sel sperma membuahi sel telur, selama kehamilan tubuh akan mengalami perubahan fisik dan hormon yang signifikan yang terbagi menjadi trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, pelayanan kesehatan untuk masa kehamilan dapat disampaikan dengan mudah dan tepat sesuai dengan kebutuhan klien melalui pengembangan sistem informasi teknologi menggunakan ponsel kesehatan. Kemudian, ponsel ini umum dimiliki oleh ibu hamil sehingga memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengakses informasi kesehatan yang diperlukan. Salah satu fiturnya dari program ponsel kesehatan adalah layanan pesan singkat atau SMS yang dirancang khusus untuk memberikan informasi layanan perawatan keperawatan maternitas kepada klien, terutama pada saat kehamilan. Alat-alat yang biasa digunakan pada saat pemeriksaan atau kontrol, yaitu yang pertama ada USG atau ultrasonografi, yaitu suatu perangkat dalam bidang kedokteran yang menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang kemudian hasilnya ditampilkan di layar monitor. Kemudian yang kedua ada fetal Doppler, yaitu alat diagnostik yang digunakan untuk mengetahui detak jantung janin dengan prinsip pantulan gelombang elektromagnetik. Kemudian terkait prosesnya apa aja sih? Yaitu prosesnya adalah proses alami di mana janin yang sudah cukup, yaitu 37 sampai dengan 42 minggu dikeluarkan dari dalam rahim melalui jalan lahir tanpa bantuan dengan kontraksi rahim yang menyebabkan serviks menipis dan melebar untuk memfasilitasi keluarnya bayi. Proses ini berlangsung tanpa komplikasi bagi ibu maupun janin. Nah, kemudian terkait contohnya apa aja? Digunakan dalam persalinan adalah penerapan sistem rujukan online yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan efisiensi program JKN atau yang biasa kita sebut dengan KIS. Sistem rujukan online telah diimplementasikan sejak pada tahun 15 Agustus tahun 2018. Banyak masyarakat telah merasakan manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya sistem rujukan online. Pada saat Anda dapat melihat informasi rumah sakit rujukan terdekat yang tersedia, pengurusan pendaftaran di fasilitas kesehatan tingkat saat ini menjadi lebih efisiensi. Kemudian terkait contohnya, pada pemanfaatan teknologi informasi dalam program keluarga berencana melalui media informasi yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program KAPI melalui penyampaian informasi yang efektif. Metode pembelajaran ini dikenal dengan ciri khas penggunaan sejumlah media informasi dan interaksi yang melimpah dengan memanfaatkan teknologi interaksi. Masyarakat dapat belajar dari materi yang dipresentasikan dalam format multimedia, yaitu dengan menggunakan penyuluhan berbasis teknologi informasi yang interaktif. Kemudian proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif karena disajikan dengan beragam elemen seperti suara, gambar, animasi, serta tingkat interaksi yang tinggi melalui media tersebut. Oke, selanjutnya ke penerapan TIK dalam program keluarga berencana. Kemudian terkait pengertiannya, itu merupakan langkah penting dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Hal ini dilakukan melalui pemberian nasihat perkawinan, pengobatan kemaluan, dan penjaringan kelahiran.
Fungsinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Dan kemudian tujuan dari program keluarga berencana yang dilakukan melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia.